وأمتكم وأمتكم المسلمين سوسنا روحي الحبيب شيخ أبو سالم وأخيه أبو سالم أن الله اغفر لنا بنيته وأعملنا بعمله وعلى هذه النية وكل نية صالح من الخير الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Di Sabtu subuh ini kita berkumpul kembali di Masjid Baitur Rahman dalam keadaan sehat dan afiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu daripada menyehatkan badan kita dan juga menyehatkan daripada batin kita, daripada penyakit-penyakit hati, dan insyaallah kita mendatangi dan mendapatkan daripada qalbun salim. Amin ya rabbal alamin. Lantaran daripada Guru Muhammad negara ada halangan, yaitu kemudian Al-Fakir disuruh daripada mengisi waktu kosong, bukan pengganti, akan tetapi hanya mengisi daripada waktu kosong. Insyaallah kita kaji yaitu daripada karangan Al-Habib Umar bin Hafid, kitab yang bernama Khuluquna. Jadi tidak belajar nasoe di selasanya. Jadi kita belajar yaitu Khuluquna, akhlak kami, yaitu yang dikarang oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Mata Allah fi hayatih. Salawat dan salam kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan juga para seluruh sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Amin. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatta ala tamasuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dalala al-khair ittiba'a wajhillah wa muradihi wa qurbihi sawaba subhanahu wa ta'ala. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'a bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Bab pertama yaitu khuluquna ma'allah, akhlak kami, akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di kitab tipis ini. Di kitab tipis ini cuma membahas 3, yaitu akhlak kita kepada Allah dan juga akhlak kita kepada orang lain, dan juga akhlak kita yang ketiga kepada diri kita sendiri. Kita bahas dulu yaitu ada beberapa daripada akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akhlak ini adalah merupakan salah satu yaitu terpenting di dalam kehidupan atau seseorang daripada kadar dia mulia atau tidaknya. Semakin tinggi akhlaknya, semakin orang itu akan mulia, itu pasti. Dan semakin rendah daripada akhlaknya manusia, semakin rendah juga nilainya dia di sisi manusia ataupun di sisi Tuhannya. Ayat di mana kami ketahui sebelum masuk pembahasan, yaitu sebelum Nabi Allah Adam diturunkan di bumi alaihissalam,
Malaikat itu ada berapa? Malaikat ada berapa jenis? Ada 2 jenis. Malaikat yang satu daripada cahaya, yang satunya daripada api. Siapa? Iblis. Nah, iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala dikatakan saking daripada alimnya, saking daripada banyaknya ibadah kepada Allah, sampai-sampai tidak ada di langit satu langkah pun yang ada celah, melainkan semuanya sudah disujudi lantai langit-langit itu oleh iblis. Berapa? Langit sebesar mana? Kita bisa bayangkan, itu tidak ada satu langkah pun, yaitu satu jeda, kecuali iblis itu sudah ada daripada sujud di sana. Artinya apa? Ibadahnya luar biasa. Kemudian diciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam, diturunkan ada di muka bumi. Kemudian daripada perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu untuk sujud kepada Nabi Allah Adam. Nah, malaikat yang dari cahaya ini sami'na wa ata'na, mereka yaitu mendengarkan dan sujud, mentaati daripada perintah Allah. Nah, sedangkan iblis dia di sana itu yaitu akhlaknya bobrok kepada Tuhannya, tidak lagi punya adab, tidak lagi daripada punya akhlak. Dia merasa sombong dan dia merasa lebih mulia. Ya Rabbana nahna minan nar, dan dia ini daripada turab, kami ini daripada api. Api itu sifatnya panas, api itu membakar, api itu selalu ada di atas. Sedangkan Adam ini daripada tanah. Saya tidak rela sujud kepada dia. Jadilah daripada dilaknatullah ala iblis. Na'udzubillah min dzalik. Bobrok di mana? Bobrok di akhlaknya. Meskipun ilmunya tinggi, meskipun ibadahnya luar biasa, akhlaknya tidak ada, hancur semua, itu tidak ada daripada nilainya. Makanya Imam Syafi'i berkata, yaitu cukup daripada kamu mengambil daripada ilmu itu seperti kamu membuat daripada adonan kue, yang dimana ilmu itu cukup daripada garamnya, yang daripada akhlaknya jadikan seperti tepungnya. Kalau tepungnya sedikit, garamnya 1 kilo, waduh, kayak apa rasanya? Ada bisa dimakan. Akan tetapi ilmu sedikit tapi akhlak yang tinggi itu akan membuat daripada berjalan baik-baik dan jadi daripada mulia. Kita memasuki yaitu yang pertama, nuraqibullah fi jami'il ahwali ka'annana lahu nashhadu, yaitu akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu merasa di dalam daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan apapun. Dalam keadaan apapun, mau kita sendiri, mau di halayak ramai, mau kita sama anak, mau kita sama istri. Pokoknya dalam keadaan apapun dia sesayogianya bahwasanya senantiasa dia diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala apapun. Dalam segala apapun. Syahid ini yaitu yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam daripada arkanul ihsan. Arkanul ihsan itu apa? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seakan-akan, ka'annaka, seakan-akan engkau ini melihat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ka'annaka majaz, ini kiasan saja, bukan kalau hakikat tidak bisa. Kalau hakikatnya melihat Allah tidak bisa, ada. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'un, tidak bisa. Karena seperti Allah Subhanahu wa ta'ala mengawasi daripada kamu,
Ini adalah namanya maqam musyahadah. Nah, maqam musyahadah itu dimiliki daripada auliya Allah. Salah satunya yaitu ada daripada kalangan Bani Alawi, Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu musyahadahnya Sidin itu diceritakan dalam kitabnya, yaitu sebelum akhir meninggalnya 40 tahun ke belakang. Jadi 40 tahun terakhir hidup di dunia, 40 terakhir hidup di dunia, Sidin itu selalu daripada duduknya tawarruk. Tawarruk ini apa? Tahiyat akhir seperti ini. Nah, setiap daripada 40 tahun terakhir ya Allah, Sidin itu seperti duduknya tawarruk. Ketemu tamu tawarruk, ketemu orang banyak majelisnya tawarruk duduknya. Sampai di dalam rumah Sidin itu tawarruk, duduk at-tahiyat tawarruk. Di depannya istri pun Sidin itu tawarruk. Sampai depannya anak itu beliau itu radhiyallahu anhu yaitu duduk tawarruk. Akhirnya sampai dari mana tua sampai sepuh, muridnya ini kada tahan daripada untuk melihat gurunya kesian. Duduknya kada pernah sila lagi, kada pernah. Selonjor lah, kelihatan selonjor selama 40 tahun tidak pernah. Kenapa guru ini sudah sepuh kesian? Bilang sama muridnya, wahai guru, wahai syekh, engkau ini setelah lama sudah daripada duduk tawarruk. Apakah kakimu ini kada sakit selama daripada berpuluh-puluh tahun engkau ini duduknya seperti itu aja, kada pernah berubah, kada pernah apa? Kami ini muridmu, wahai syekh. Kami ini tidak apa-apa, kita pijatkan kakimu. Kamu selonjoran kan? Engkau daripada apakah? Relax, tenangkan daripada kakimu, sakit kamu. Ujarnya si murid seperti itu. Dijawabnya apa oleh Syekh Abu Bakar Salim? Jalastu 'abda inda maula. Ketahuilah wahai muridku, ini adalah duduknya hamba di hadapan tuannya, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita tahiyat, kita menghadap daripada Allah, ya ini paling bagusnya duduk daripada di hadapan Tuhan. Wa ana jalisun inda maulaya, dan aku duduk ini bukan karena kamu manusia, bukan, atau aku ini menjaga daripada akhlakku kepada muridku, akhlakku kepada keluargaku, atau daripada menghargai daripada tamuku, tidak. Aku duduk inda jalisun inda maulaya, sesungguhnya aku senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maqam musyahadah, ka'annaka taruhu, sebagai seakan-akan Allah menyaksikan daripada aku. Kalau kita biasanya di sholat aja, di sholat pun itu kita susah mau menerapkan daripada ini, tidak bisa. Kalau aulia Allah di luar sholat kan, ketemu manusia kan, lagi ngobrol kan, lagi apapun, mereka itu menganggap senantiasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in lam takun, kalau kamu tidak bisa seperti itu, kalau tidak bisa ada di maqam musyahadah, fa'innahu yaraqatul, yaitu ada di maqam daripada muraqabah. Maka hendaknya daripada fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat daripada kamu. Itu adalah daripada maqam muqarrabah. Alhasil gambarannya seperti alhamdulillah kita ini orang Islam, kita diberikan mukmin. Islam ini seperti HP. Setiap orang Islam ini, setiap orang mukmin ini dikasih HP satu-satu. HP. Di dalam HP ini yaitu banyak daripada aplikasi. Aplikasi kalau diibaratkan yaitu sholat ada, kita menggawe sholat, ilmu ada, zakat ada, puasa ada, sedekah ada, banyak aplikasinya. Masalahnya apa? Masalahnya tinggal sinyalnya. Kalau kada berisi kartu kada bisa. Meskipun punya WhatsApp, mau telepon kada connect. Aplikasi mau dipakai kada punya daripada pulsa kuota gitu, kada bisa dipakai. Kenapa? Kada ada sinyalnya.
Bagaimana ngidupisinya? Ya tadi, musyahadah tadi itu daripada jalannya kita kontak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam alhamdulillah punya aplikasi, ada sholat kita, puasa kita, akan tetapi cuma kita memasang sinyal ini bagaimana? Yaitu musyahadah kita pelan-pelan, yaitu ada di maqam muraqabah, yang dimana kita selalu yaitu disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun. Kalau kita bisa, insya Allah meskipun kita sendirian, minta maaf ya, meskipun kita ada di dalam daripada WC, kita masih tutup aurat. Kenapa? Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah daripada maqam muraqabah. Wa nuslihu lahu fima batana wa ma dhahara, dan juga ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala semua amal itu batana dalam daripada qulub, yaitu wa ma dhahara, dan apa-apa yang nampak. Nukhlis, ikhlas, yaitu tentu ini adalah daripada sifat mulia, sifat luar biasa, sifat mamduh, terpuji. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya bahwasanya sholatku, semua berbagai daripada macam ibadahku, hidup dan matiku itu hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu daripada ikhlas, tidak mengharap daripada pahala atau apapun. Di dalam disebutkan yaitu sama Guru Muhammad yang Sabtu kita ini, Guru Muhammad Negara, yaitu ikhlas itu terbagi daripada 3. Ikhlasnya orang awam, yaitu kebanyakan daripada orang umum, li'amma muslimin, orang muslim umumnya, yaitu mereka ikhlas, akan tetapi dalam ibadah dia ini masih daripada takut neraka. Kalau saya tidak sholat, kemudian dia ini nyoba-nyoba korek, dipanaskan kebenaran jarinya, aduh panasnya ya Allah, ini kayak apa kalau pada sholat kena api neraka. Akhirnya sholat. Sholatnya tidak ada daripada riya, tidak ada ingin dilihat manusia, tidak ada apa, cuma dia lillahi ta'ala karena takut kepada Allah, karena dia takut daripada neraka, karena dia mengharap daripada surga. Ini maqam daripada apa? Naik lagi yaitu al-khawas, maqam orang khusus, yang dimana contohnya seperti daripada Rabi'atul Adawiyah, disebutkan daripada Guru Muhammad, yaitu Rabi'atul Adawiyah mengatakan inna ma'abatullahi syauqul jannah wa la khawfatan. Aku ini mengabdi kepada Allah, aku ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, la bisyauqul jannah, tidak rindu karena surga, wa la khawfan linnar, dan tidak takut daripada neraka. Inna ma'abadahu li kamalil mahabbah. Akan tetapi ya Allah, aku beribadah menyembah kepada Engkau ini hanyalah daripada untuk menyempurnakan daripada cintaku kepadamu. Jadi beda ya, tidak mengharap surga, akan tetapi makamnya mahabbah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Rabi'atul Adawiyah, waliyah, binian bu, bisa dicontoh itu daripada binian. Kemudian naik lagi yaitu ikhlas khawasul hawas. Yang dimana khawasul hawas ini sudah tidak lagi jauh daripada mengharap pahala. Artinya apa? Ridho Allah, limardotillahannya, karena untuk ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka meskipun kena musibah, yang mereka katakan, yang mereka rasakan adalah senang dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena semua sudah ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah paling tinggi daripada ikhlas. Kan tetapi Nabi SAW pernah bersabda, yaitu akhlis dinaka yakfika qalil minal amal.
cukuplah kamu ini terhadap daripada agamamu, ikhlas di dalam agamamu, yang fika itu akan cukup daripada kalian sedikit minat amal, yang intinya daripada istiqomah, meskipun sedikit itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya sedikit kalau bisa, jangan daripada kelihatan manusia. Hilangkan semua itu daripada pandangan manusia. Kenapa? Karena menjaga daripada sifat munculnya yaitu riya. Nukhlis, ikhlas. Fima batana, di dalam daripada mulainya, di mana ikhlas itu mulainya di hati. Tidak bisa dia mulainya daripada dohar, saya ikhlas. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena hatilah daripada istilahnya itu, kalau raja yang menguasai daripada pasukan. Nabi SAW bersabda, ala fil jasadil mudghah, fa idza salahat jasadi kullu, fa idza fasadat jasadi kullu. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad itu ada daripada yang ngarannya daging, segumpal aja, mudghah. Kalau daging ini segumpal ini dia baik, maka seluruh jasad akan jadi baik. Jika segumpal darah daging ini dia jelek, maka seluruh daripada jasad akan jelek. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya itu adalah hati. Jadi ini hati ibarat daripada raja. Kalau sudah memerintahkan pasukannya, yaitu yang dia lakukan, tanpa memikir daripada dua kali. Makanya hati istiqomah daripada selalu bersihkan untuk yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma dhahara, dan juga apa-apa yang nampak. Adapun yang nampak yaitu seperti cerita Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang sangat menarik. Di hikayat yaitu diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtar. Ketika Sayyidina Ali karramallahu wajhah ini ikhlas yang bujur-bujur, yang nampak, dohar, yang kelihatan. Ketika berperang, lama ahwa bisyaf la yadribul musyrikin hina tamakkun minhu. Orang kafir ini ketika berperang, Sayyidina Ali dibayangkan ketika perang, lagi daripada panas-panasnya, kemudian orang musyrik ini kena ahwa dia terima musyrikan hina tamakkun. Sudah siap, Sayyidina Ali ini sudah ada di atasnya, sedangkan orang musyrik ini sudah terkunci. Istilahnya bahasa bela dirinya sudah terkunci, tinggal menebas saja. Kemudian fatafallada bika musyrik fi wajhi radhiyallahu anhu. Kemudian orang musyrik ini meludahi daripada wajah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Farafa asy-syekh, Sayyidina Ali mengangkat daripada pedangnya, kemudian yaitu memalingkan daripada dirinya daripada orang musyrik tadi. Kemudian ditanya daripada Sayyidina Ali, kenapa kamu ini sedangkan sudah siap untuk menebasku? Aku ludahi, bukannya tambah kamu tebas, kok tambah kamu angkat pedangnya, kemudian kamu berpaling dariku. Kenapa? Ujarnya Sayyidina Abdul Jalil, orang musyrik ini kenapa? Liyakuna darbahu lil musyrik khalisan lillah min ghairi syabihatil hawa wal inqimal li nafsihi. Karena ketahuilah, aku berperang ini hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku membunuh daripada orang musyrik ini hanya daripada niat lillahi ta'ala. Dia yang memerangi Islam, qatilu, maka aku kotor. Akan tetapi ketika aku mau menebas kamu, sedangkan kamu meludahi daripada wajahku, lalu berubah hatiku itu, yaitu ada kebencian terhadapmu. Ketika ada kebencian daripada hatiku kepadamu, jikalau aku membunuh kamu, itu yang kubunuh adalah daripada hawa nafsuku, bukan niat ikhlas kepada Allah. Itulah daripada sahabat Nabi. Kalau daripada minal ulama aulia, ada juga ceritanya, diceritakan Sahih Zubair.
Ibn Ruslan. Ibn Ruslan itu mengarang yaitu syair atau bait-bait daripada Zubat, karanya yaitu untuk daripada fikih. Ketika fahuwa fi safilati jamaah, Ibn Ruslan ini ada lagi bepergian di dalam daripada kapal ma'a jamaah, bersama daripada orang-orang banyak. Wa kanu fi basdi wa aqlin wa syurbin wa huwa yashghilu anhu bis-sarfi tasarruf. Mereka yaitu orang-orang jamaah ini sibuk daripada menyantaikan daripada diri, memandang daripada laut keindahannya, dan sibuk daripada makan dan minum. Akan tetapi Ibn Ruslan ini selalu sibuk mengarang daripada Zubat tadi. Saya tadi fokus. Falamma anna khatama ja'ala min fawqihi fasqata min tahtil hasab. Kemudian sudah daripada mengarang itu ditaruh farama fil bahri ba'da ma'nati rumi man hadara faqala lahum khayyiruni. Kemudian sudah selesai daripada karangan kitabnya. Kitab tadi itu bait-bait tadi yang berisi 1000, kurang lebih 1000 ya mungkin ya. 1000 bait itu satu kitab ini dilempar daripada ke laut. Dulu kan ada komputer flash disk, kan ada. Kalau sekarang flash disk satu hilang, flash disk satu hancur, satunya simpan di komputer nyaman. Dulu kan ada, dulu ya tulisan kalau selesai satu kitab belum ditulis yang lain, hilang ya hilang sudah. Balik mulai awal, dan itu pun kalau ingat. Ini ngarang daripada Zubat. Kemudian ditanya oleh mereka itu jangan dilempar daripada ke laut. Kemudian Ibn Ruslan mengatakan innaka la tasbih khalisan liwajhillahi ta'ala fala yadurrul ma. Kalau aku mengarang, menulis daripada kitabku ini, kemudian aku niatkan khalis lillah, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, fala tadurruhu ma, maka air itu tidak akan menjadi daripada bahaya. Kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala tahqiq kullu syai'in halikun illa wajha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Setiap sesuatu itu daripada semuanya halikun, akan binasa, illa wajha, kecuali daripada Allah Subhanahu wa taala, dan juga daripada ikhlas kepada Allah. Akhirnya singkat cerita kitab itu yaitu ditemukan hamilan mawjud fil bahri wa huwa unasu sayyidun. Ketika ada orang-orang yaitu yang memancing, sayyidun memancing, kemudian mereka menemukan sebuah kitab. Aneh, kitab di laut tapi kan basah, bingung. Kemudian diserahkan daripada fadhaba ila ahadil ulama jazirah, diserahkan kepada ulama jazirah. Maka ulama jazirah ini membaca, kemudian kitabul faidatul madhab Imam Syafi'i. Ini adalah kitab yang sangat berfaedah dan kitab yang akan jadi pedoman atau pegangan bagi daripada madhab Imam Syafi'i. Makanya itu jadilah daripada Zubat. Kalau di pondok-pondok itu terkenal Zubat. Mungkin Ustaz Habib ini hafal berapa bait ya? Sampai 500 lebih mungkin sedikit. Jadi Zubat ini adalah daripada bait-bait itu sangat bagus dan juga sangat dijadikan daripada pedoman, yaitu liman Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nukhlisul lahu fi ma batana wa ma dhahara, ikhlas terhadap Allah Subhanahu wa taala di dalam daripada niat dan juga nampaknya. Makna kebalikan daripada ikhlas yang terakhir yaitu adalah riya. Riya ini adalah sifat buruk, sifat yang busuk yang bisa membakar atau daripada menghilangkan daripada semua amal ibadah kita. Jangankan kita ada di luar sholat, kita lagi sholat pun sholat dengan kita riya itu akan menjadi daripada celaka. Karena disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un. Salat pun itu akan dia celaka karena kalau dia itu riya daripada salatnya. Apa itu riya?
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yaitu ala akhbarukum bima huwa akhwafu alaikum indi min masihid dajjal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian mau aku kabarkan atas kalian yang dimana aku lebih takutkan daripada masihid dajjal, lebih takutkan daripada dajjal. Apa yang lebih menakutkan daripada dajjal? Dajjal ini sudah sangat menakutkan. Ada yang lebih menakutkan? Qulna bala, dan kami para sahabat, yaitu ya Rasulullah, mau apa itu yang lebih menakutkan daripada dajjal? Faqala, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sirkul khafi in taqaddumur rajul musalli fayujazzir salatahu liman yara min nadri rajul, yaitu sirik yang khafi, yang tersembunyi, sirik yang tersembunyi atau sirik yang ringan, yaitu yang dimana dia berdiri untuk mendirikan daripada sholat, fayuzayyinu, maka dia memperbagus sholatnya itu lima yarahunna tuhan rajul, bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ingin dipandang orang lain. Sholat ingin dipandang daripada orang lain, itu adalah riya. Dan riya pun ini adalah sangat bisa, sangat cepat untuk daripada meleset. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda juga, yaitu ya ayyuhan nas ittaqu hadzal syirik fa inna akhwa min dabibin namal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kamu, wahada syirik, dengan kesirikan ini, yang dimana syirik ini lebih daripada ringan daripada rayapan semut, lebih ringan daripada rayapan semut. Artinya apa? Tidak merasa. Kadang-kadang kita daripada tidak ada niat riya, kemudian kita sedekah, ada kawan lewat jadi riya. Kenapa? Karena sangat mudah perubahannya antara riya dan ikhlas. Makanya itu sebisanya daripada untuk menutupi daripada amal ibadah. Sampai-sampai dikatakan di kitab Fawaidul Mukhtar, kalau kamu puasa, kemudian ada yang menawari kamu makan, ayo makan silakan, ada makan enggak? Keadaan kamu daripada puasa, jangan katakan kamu inna shaim, sesungguhnya aku puasa, jangan. Walakin annama hayyasun, aku ini lagi tidak mood daripada makan, nafsu makan kurang. Kenapa? Karena itu takut daripada riya. Riya ini sangat daripada membahayakan daripada amal. Wallahu a'lam bishawab. Sangat panjang aslinya. Tapi waktu pada menutupi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa